Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah menyempatkan hadir di sini walaupun kemungkinan teman-teman pada sibuk semua ya. Terima kasih banyak. Oh ya, gimana nih kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya pernah ikut konseling? Belum. Jadi ini pertama kali ya? Iya. Baik. Sebelum kita memulai sesi konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Jadi konseling kelompok itu adalah bantuan yang diberikan oleh konselor atau PK untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari anggota kelompoknya. Nah, melalui dinamika kelompok atau konseling kelompok ini, tujuannya untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang teman-teman hadapi. Jadi, di konseling kelompok ini ada asas-asasnya. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi, apapun yang teman-teman lainnya sampaikan nanti, kita simpan rahasia di sini saja. Dan juga asas keterbukaan. Teman-teman bisa kok bercerita tanpa takut apapun, dan ada juga asas kesukarelaan. Nah, teman-teman di sini pasti hadir tanpa paksaan ya. Jadi dalam konseling kelompok ini sangat diutamakan kerahasiaannya ya teman-teman. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke topik utama kita, alangkah baiknya dulu kita mengucapkan janji. Apakah teman-teman sanggup? Sanggup. Nah, ikuti kata-kata saya ya. Saya berjanji menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima dan memelihara informasi apapun baik dari saya sendiri maupun dari anggota kelompok lainnya. Baik, sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Elsie Dwi Adila, biasa dipanggil Elsie. Perkenalkan, nama saya Kusma Fatima, biasa dipanggil Kusmi. Perkenalkan, nama saya Monika Martini, bisa dipanggil Ika. Perkenalkan, nama saya Yunika Putri, biasa dipanggil Yunika. Baik, salam kenal ya semuanya. Iya. Baik, boleh teman-teman satu persatu menceritakan permasalahan yang baru-baru ini teman-teman mengalami. Boleh di depan saya dulu? Kalau saya masalahnya yaitu saya tidak akrab sama teman sekamar saya di kos. Boleh, selanjutnya? Kalau permasalahan saya itu mungkin mood yang mudah beralih. Kalau masalah saya itu ada di kawan saya itu yang suka iri pada. Nah, udah nih teman-teman menceritakan masalahnya. Baik, di sesi konseling kelompok ini kita akan memilih satu permasalahan yang akan kita bahas ke depannya. Jadi, siapa nih permasalahan yang mau kita bahas sama-sama? Saya. Mbak Yunika ya. Boleh Mbak Yunika ceritakan dulu permasalahannya? Baik, kami awalnya tuh berteman akrab di dusun. Terus kami memutuskan untuk kuliah di universitas yang sama. Nah, tapi ini beda jurusan, beda prodi. Kami sama-sama untuk daftar ke UIN. Kami sama-sama mengumpulkan berkasnya juga sama-sama. Terus cari kos juga sama-sama. Pas kami cari kos, kami punya ide untuk ngekos berdua gitu. Satu kamar kami berdua. Terus masih akrab, masih tetap kami ngobrol, masih baguslah hubungannya. Kami cari barang kosan itu sama-sama, terus beli magicom, beli kasur, beli tirai-tirai gitu, kami sama-sama. Terus kami kan belum ada motor kan pas awalnya, jadi kami ke kampus tuh jalan kaki bareng-bareng berdua. Terus kami juga PBAK tuh kami cari barang-barang untuk
perlengkapan PBAK kami juga sama-sama. Tapi pas semester 2 mau ke semester 3 kayaknya, itu tuh kami ada salah paham. Mula salah pahamnya itu karena teman aku dihasut sama teman kami yang di dusun. Dia menjelek-jelekan, menceritakan kalau aku tuh menjelek-jelekan dia gitu. Nah, terus sampai sekarang kami kurang komunikasi. Kalau komunikasi cuma kayak mau minta duit token, terus mau bayar wifi, mungkin cuma yang kayak gitu aja. Kalau ngobrol yang deep talk itu nggak ada. Nah, kita udah sama-sama dengar nih permasalahan yang sedang Mbak Yunika alami, yaitu permasalahannya itu sama teman kosannya. Jadi di sini kita kita menanyakan pertanyaan terbuka kepada Mbak Yunika sampai nanti kita menemukan solusi apa nih yang cocok untuk Mbak Yunika lakukan ke depannya. Jadi pertemanan antara Mbak Yunika sama teman kosannya itu sudah berlangsung berapa lama nih? Sudah berlangsung dari SD. Kami udah satu SD, satu SMP, sama satu SMA. Berarti memang udah sahabat lah ya jadinya dari kecil gitu. Boleh teman-teman yang lain bertanya? Mungkin saya Mbak Yunika, sebelum kalian itu adanya kesalahpahaman atau adanya diam-diaman antara Mbak Yunika dan temannya, apakah kalian pernah bercekcok mulut misalnya, atau bercekcok langsung tangan atau aksi kayak gitu? Nah, gimana Mbak Yunika? Kalau fisik nggak ada ya, tapi cuman kayak adu mulut gitu. Kan udah tahu kan, mungkin dia tuh diam kan. Dia diam, jadi aku tuh kayak ngomong kenapa diam gitu. Nah, jadi pas tanya-tanya gitu terjadilah adu mulut gitu. Mbak, kalian kan mungkin miskomunikasi kan kalian berdua tuh. Nah, ada tuh tidak niat Mbak itu untuk pindah kosan kayak itu? Ada sih niat untuk pindah kosan, tapi gak enak sama orang tua di rumah gitu. Nah, orang tua aku sama orang tua dia tuh udah kayak ini juga, kayak kami juga bersahabat juga gitu. Jadi aku tuh tahan-tahan aja sama teman aku itu. Nah, baik. Ini tadi kan udah berlangsung lama ya kan, dari semester 2 gitu. Dari itu sampai sekarang, apakah hanya diam-diam saja lagi, apa mungkin ada pembicaraan dikit-dikit gitu selama ini? Nggak terlalu diam juga ya, ada juga yang kayak ngomong yang seperti saya ceritakan tadi itu kayak ini aja, bayar duit sampah, duit pulsa token, terus bayar wifi gitu. Jadi kalau pembicaraan tentang sharing keseharian gitu nggak ada kan. Misal ada masalah cerita ke dia tuh nggak ada. Baik. Nah, teman-teman, ada lagi nggak yang perlu digali nih dari permasalahannya Mbak Yunika? Baik, mungkin apakah ada keinginan dari salah satu kalian itu untuk menyelesaikan masalah kayak gitu? Nah, kalau dari saya sendiri itu ada, tapi belum terlaksanakan juga. Kayak ngeliat dia tuh kayak apa ya, mungkin ini juga kesalahan saya ya. Lihat dia tuh udah kayak terlalu dongkol gitu, nah hati gitu. Kenapa mudah sekali percaya sama orang lain daripada saya gitu, nggak percaya aja gitu. Jadi nggak pernah melakukan untuk berbaikan. Mbak tahu itu teman Mbak itu ada yang ngasih itu dari mana ya Mbak, kalau boleh tahu? Aku tuh tahunya dari teman dusun juga. Dia tuh berteman juga sama teman kosan aku ini di dusun, orang dusun gitu kan. Jadi tuh dia ngelapor ke saya kalau dia tuh jelek-jelekin aku sama teman kosanku. Dari situ aku tahunya. Nah, dari orang tua Mbak Yunika sendiri nih, tahu nggak kalian ada permasalahan di sini?
Kalau orang tua saya enggak ya. Kalau orang tua dia, saya juga nggak tahu. Mungkin dia pernah cerita atau nggak tahu. Tapi kalau untuk orang tua saya nggak pernah cerita. Itu kan termasuk berat lah kan bagi kita sebagai mahasiswa gitu. Ada alasan khusus nggak kenapa Mbak Yunika nggak mau cerita ke orang tua? Takut orang tua saya sama orang tua dia tuh renggang juga, takut salah paham juga kan nanti mungkin POV apa POV saya sama POV dia cerita untuk ke orang tuanya nanti itu beda-beda kan, Takutnya jadi ada takutnya ada perselisihan juga gitu. boleh teman-teman lain kita dalami lagi permasalahannya. Oke Mbak, ini apa sih yang membuat Mbak Yunika itu masih bertahan di satu tempat itu padahal kalian kan udah nggak berkomunikasi lagi tuh. Nah, apa yang membuat Mbak Yunika masih bertahan? Yang pertama itu tadi menjaga hati kedua orang tua kami, terus selanjutnya itu masalah ini juga keuangan juga kan. Kalau berdua kan lebih terasa ringan kalau daripada satu-satu gitu. Mbak, kan kalian itu sudah berkawan dari kecil kan, sahabatan. Nah, sekarang bagaimana perasaan Mbak itu? Apakah Mbak masih menganggap dia seorang sahabat? Kalau menganggap seorang sahabat, aku sih enggak ya. Saya sih enggak. Soalnya kalau sahabat itu kan saling percaya kan. Iya. Tapi dia tuh nggak percaya lagi sama saya. Gara-gara cuman hasutan dari orang lain gitu kan. Yang nggak tahu bagaimana kita. Jadi saya nggak terlalu menganggap dia sahabat. Cuma aku juga nggak menganggap dia sebagai musuh gitu. Cuma kayak ya, teman biasa aja gitu. Orangnya asing tinggal satu atap gitu aja. Nah, dari pertengkaran Mbak Yunika sama teman kosannya, ada nggak teman lain yang mengetahui gitu, entah teman satu kampus Mbak Yunika atau teman dusun yang lain gitu? Kayaknya cuman yang tahu tuh cuman teman sekitar kami aja gitu. Kalau teman sekelas kayaknya tahu apa enggak ya? Saya juga nggak pernah cerita-cerita sama mereka gitu. Gini Mbak Yunika, seandainya teman kelas atau bestian Mbak Yunika itu main ke kosan, ketika teman kosan Mbak Yunika ada di kosan, atau apakah kalian itu memerankan kayak memunculkan suasana yang nyaman dan adem, dan atau kalian itu masih diam-diaman kayak gitu sama? Kalau teman kami datang ke kosan gitu ya, Iya. kami kayak nggak ngomong gitu. Jadi mungkin teman-teman di kelas tuh mungkin kayak curiga juga ya kenapa kami nggak ngomong gitu, nggak saling ngobrol gitu. Nah, kami juga seperti itu, soalnya kami nggak bisa kayak like best friend gitu nggak. Mbak, dari segi perubahan ada atau tidak Mbak yang berubah, misalkan dari perubahan yang nampak aja itu nampak? Apa ya? Ini nih perubahan. Ya, kan kami kan pernah sempat punya satu motor berdua gitu kan. Semenjak pertengkaran itu kami kayak kami bawa motor dari rumah satu-satu gitu. Jadi kami nggak satu motor lagi, kami punya motor masing-masing gitu. Dalam segi makannya Mbak, Kalau sendiri-sendiri atau masih barengan? sama, nggak bareng-barengan juga. Orang kayak dia yang sering masak gitu. Aku jarang masak sih, dia yang sering masak. Terus kalau kayak lemari kayak baskom gitu masih tetap sama-sama kan. Soalnya barangnya banyak, mungkin kan beli lagi gitu, mubazir nanti takutnya. Mbak, kan di kosan itu kan tidak hanya kalian sendiri kan di kosan, pasti ada tetangga kan. Nah, apakah tetangga kalian itu tahu tentang pertengkaran kalian itu? Kalau dari pandangan saya ya, Iya. mereka tuh cuma tahu kalau kami tuh udah nggak seakrab dulu lagi gitu, nggak pernah ngomong gitu aja. Itu aja sih mereka. Kalau masalah-masalah inti ya, masalah-masalah yang permasalahannya nian itu kayaknya nggak tahu deh mereka. Jadi reaksi tetangga itu gimana Mbak Yunika? Reaksinya misalkan gimana ya, mereka tuh kayak penasaran gitu ya, kayak nanya
kenapa nggak ngomong lagi berdua, ada masalah apa gitu. Nah mereka kayak gitu aja. Aku jawabnya cuman kayak ya ketawa-ketawa aja, jadi mereka tuh kayaknya curiga gitu kalau kami tuh ada masalah. Jadi reaksi mereka tuh ya kayak kadang-kadang kayak ngejek gitu. Nah ngomonglah sama Ayu kamu gitu 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 kayak gitu. Oh, jadi kamu masa bodoh kayak itu ya Mbak? Masih bodoh aja sih, udah nggak peduli juga kan tadi gara-gara dongkol tadi. Nah, baik dari semua cerita dari Mbak Yunika nih, kedepannya apa sih keinginan Mbak Yunika terhadap masalah yang Mbak Yunika alami ini? Keinginan terbesarnya ya kayak baikan gitu. Nah baikan tapi tidak untuk bersahabat lagi, baikan aja gitu. Nah kayak teman biasa ngobrol-ngobrol gitu, kayak untuk sahabat apa-apa sama-sama gitu kayaknya udah enggak, kayaknya cuma mau baikan aja kayak teman-teman biasa gitu. Nah, selain dari itu, dari perbaikan itu, ada nggak keinginan Mbak Yunika yang lainnya? Ada sih mau pindah kosan gitu. Nah tapi ngomongnya ke orang tua tuh harus baik-baik gitu, bukan kayak tiba-tiba mau pindah, enggak gitu. Kayak bilang aja gini, soalnya kosan itu tuh udah nggak bagus gitu. Nah iya sih, biaya juga tambah besar kan, tapi sebisa mungkin untuk memberi pengertian kepada orang tua untuk mau pindah kos gitu. Mungkin bisa cari tempat yang lebih murah dari kos yang ini. Itu sih keinginannya, biar kayak bisa orang tuh kan kalau udah jauh baru kayak rasa sayang tuh timbul lagi gitu. Nah, jadi itu sih mau berbaikan, udah baikan pindah kos biar nggak ada salah paham lagi, nggak ada yang ngadu-ngadu sana sini, nggak gitu. Udah gitu aja, baikan terus pindah kos. Baik Mbak Yunika, saran dari saya sendiri itu mungkin kalian harus ini punya waktu berdua lah, obrolin baik-baik gitu. Apa sih keinginan kalian dua gitu, mau kemana ini, apa terus berlanjut ataukah memang kalian pengen menyelesaikan, apalagi kalian sudah berteman dari SD, udah dekat sekali ya, juga orang tuanya tadi katanya juga udah dekat. Dan mungkin kalau memang udah nggak memungkinkan lagi kondisinya, memang benar sih kata Mbak Yunika tadi, pindah kosan aja lebih baik, karena kita sebagai anak kuliahan ini juga nggak selalu mikirin tugas kuliah gitu. Nah, tugas kesehatan mental kita, pikiran kita juga kita jaga, daripada diam-diaman di kosan padahal ada teman, itu juga tidak bagus sih. Atau mungkin Mbak Yunika coba ceritakan atau bilang ke orang tua Mbak Yunika masalah yang kalian hadapi. Mungkin orang tua nanti punya solusi lebih baik lagi buat kalian berdua gitu. Boleh teman-teman yang lain kasih saran solusi nih kepada Mbak Yunika? Jadi Mbak Yunika, saran dari saya, kalian berdua itu harus menurunkan ego satu sama lain biar bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, salahnya kalian itu ada diam-diam. Seharusnya kalian itu harus saling mengungkapkan kayak gitu. Nah, masalah apa itu dibicarakan. Jangan ada orang lain kayak teman gitu kan. Teman ini ada yang bisa mendamaikan dan ada juga yang memanas-manasi atau menjadi mengadu domba. Jadi kalian itu harus ada sikap keterbukaan. Apalagi kalian sudah berteman dari SD, itu kan udah paham lah sifat dan karakter masing-masing. Nah, jadi intinya itu kalian itu harus berkomunikasi. Jangan sampai putus komunikasi, Mbak Yunika. Udah itu aja. Kalau saya setuju sih dan sependapat dengan mereka berdua tentang yang seperti mereka bicarakan tadi ya Mbak. Nah, kita udah di penghujung waktu nih. Gimana nih perasaan Mbak Yunika setelah Mbak Yunika utarakan permasalahan Mbak Yunika kepada kami? Sedikit agak berkurang ya, soalnya selama ini saya nggak pernah cerita sama siapapun. Jadi pas sekarang kayaknya udah agak ringan lah, udah berbagi sama rekan-rekan semua. Baik, kita akhiri sesi konseling kelompok kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir, yang sudah juga bercerita masalahnya masing-masing, terutama kepada Mbak Yunika udah menjelaskan secara detail permasalahannya, sudah mau terbuka, sukarela bercerita. Dan ingat ya teman-teman, kita jaga kerahasiaan kita. Jangan sampai cerita ini nanti kesebar ke yang lain. Nah,
Saya juga mengucapkan mau minta maaf nih kepada teman-teman apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Mungkin nanti kalau teman-teman ada ini masalah lagi, boleh kita nanti adakan konseling kelompok lagi, kita diskusikan permasalahan teman-teman lainnya. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.